tidak mau masuk surga. Meskipun keseharian Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan, ia selalu menyempatkan waktunya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kecil di majelisnya. Dari sekian banyak anak-anak yang ia didik, ada salah satu anak yang paling pintar. Tapi si anak ini juga terkenal badung. Anak ini bernama Ali Mustafa. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang mengajar, murid-muridnya terlihat antusias mendengarkan ilmu yang disampaikan Abu Nawas. Kala itu, Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. Di antara kalian, ada yang tahu nggak surga itu apa? Tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Semua muridnya terdiam. Tiba-tiba Ali Mustafa mengacungkan tangannya. "Saya tahu guru," teriak Ali Mustafa. "Ya Ali, silahkan dijawab," balas Abu Nawas. "Surga itu adalah tempat yang indah guru, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa," jawab Ali Mustafa. "Benar sekali, kamu memang pintar Ali," puji Abu Nawas. "Nah sekarang, di antara kalian apa ada yang tahu apa itu neraka?" tanya Abu Nawas melanjutkan. Semua muridnya kembali terdiam, dan lagi-lagi hanya Ali Mustafa yang bisa menjawab. "Neraka itu tempat untuk menyiksa manusia guru, tempat kembalinya untuk orang-orang yang berdosa," jawab Ali Mustafa. "Kamu benar sekali Ali. Jadi bila kalian ingin masuk surga, kalian harus bertakwa kepada Allah, dan kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kalian tidak bertakwa dan suka berbuat jahat kepada orang, maka kalian akan disiksa di neraka dengan api yang menyala-nyala. Tentunya kalian gak mau kan? Nah, anak-anak, sekarang siapa yang ingin masuk surga?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru," teriak mereka serempak. Tapi kali ini Ali Mustafa hanya terdiam. Ia tidak ikut berteriak seperti murid lainnya. Hal ini membuat Abu Nawas mengulang kembali pertanyaannya. "Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba acungkan tangannya," perintah Abu Nawas. Serempak murid-murid saling berlomba mengacungkan tangannya. Tapi anehnya, Ali Mustafa masih tetap diam saja. Ia tak ikut-ikutan mengacungkan tangan. Kemudian Abu Nawas mencoba bertanya kembali. "Anak-anak yang ingin masuk surga, ayo coba berdiri," perintah Abu Nawas. Semua muridnya berdiri, kecuali Ali Mustafa. Ia masih tetap saja dalam posisi duduk. Abu Nawas pun menjadi heran dibuatnya. Lalu ia mendatangi Ali Mustafa dan bertanya, "Ali, apa kamu gak mau masuk surga?" tanya Abu Nawas. "Tentu saya mau dong guru," jawab Ali Mustafa. "Lalu kenapa kamu kok gak ikutan berdiri seperti teman-temanmu?" tanya Abu Nawas kembali. "Lah, memang mau berangkat ke surga sekarang guru? Kalau gitu saya harus minta izin orang tua dulu," balas Ali Mustafa dengan polosnya. Mendengar itu, Abu Nawas hanya diam 1000 bahasa. Ia tak tahu mesti berkata apa lagi. Tentang rambut. Pada suatu ketika, kerajaan Raja Harun ar-Rasyid dipenuhi oleh kehadiran semua menteri dan para ilmuwan. Mereka sedang membahas tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama ini. Dan dalam pertemuan itu, Abu Nawas pun tak ketinggalan untuk nimbrung. Ketika dalam waktu istirahat, seorang ilmuwan tiba-tiba menghampiri Abu Nawas. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Dengan penuh keyakinan, ilmuwan itu pun bertanya, "Abu Nawas,
aku punya pertanyaan sulit untukmu. Kenapa hidung kita ini ada rambutnya?" Abu Nawas sedikit tercengang dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Tapi kemudian tanpa ragu, ia pun tersenyum dan menjawab dengan penuh kekonyolan, "Oh ilmuwan yang mulia, rambut di hidung itu adalah antena dan radar untuk cuaca. Coba, jika cuaca sekitar dingin, maka rambut di hidung itu akan berdiri dan membuat hidung menjadi geli. Nah, itu memberitahu kita bahwa saatnya untuk minum kopi." Para hadirin yang hadir pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban konyol Abu Nawas. Meskipun jawabannya tak masuk akal, namun kecerdikan dan kekonyolan Abu Nawas selalu membuat suasana lebih cerah. Dan beberapa bulan kemudian, kerajaan dihadapkan pada suatu masalah yang sangat serius. Sebuah bencana alam membuat tanah tidak subur dan rakyat pun menjadi kelaparan. Baginda Raja yang telah mencari berbagai macam solusi dengan menghadirkan semua menteri dan semua ilmuwan, tapi tak ada hasilnya. Akhirnya Baginda Raja pun meminta bantuan Abu Nawas untuk menemukan solusinya. Abu Nawas dengan pandangan penuh kekonyolannya pun mengusulkan, "Wahai Paduka yang mulia, sebenarnya tanah ini bukan tidak subur Paduka, mereka ini hanya kelaparan. Jadi berikanlah makanan yang enak-enak padanya. Coba Paduka beri dia sayuran sop setiap pagi. Niscaya dia akan menjadi tanah yang subur." Meskipun jawaban Abu Nawas itu terdengar konyol, namun raja melihat kearifan di balik kata-katanya. Dan bersama-sama mereka memulai program pemulihan tanah yang akhirnya berhasil mengembalikan kesuburan dan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam kisah singkat Abu Nawas ini, kita melihat bahwa kekonyolan bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Abu Nawas, sufi yang cerdik dan penuh humor, mengajarkan bahwa terkadang jawaban yang tak terpikirkan dapat menjadi solusi yang brilian. Abu Nawas dipanggil ke istana raja. Ia diperintah Raja Harun ar-Rasyid untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Maka Raja Harun ar-Rasyid bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, karena mendengar rencana sang raja, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukan seperti kuda. Ia menunggangi kuda dari batang pisang sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Agung ar-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana."
kata wazir utusan sultan. Buat apa sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya, jawab Abu Nawas dengan enteng seperti tanpa beban. Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu. Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar, kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikannya kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap raja? Kata wazir. Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu, makanya aku tidak mau, kata Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya wazir dengan rasa penasaran. Sudah pergi sana, bilang begitu pada rajamu, sergap Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka melaporkan keadaan Abu Nawas yang tak waras itu kepada Raja Harun ar-Rasyid. Dengan geram raja berkata, kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tidak becus. Ayo pergi ke sana, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa. Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana, dan dengan paksa Abu Nawas pun dihadirkan di hadapan raja. Abu Nawas, bersikaplah sopan, tegur Baginda. Ya Baginda, tahukah Anda? Baginda, terasi itu asalnya dari udang. Kurang ajar, kau menghinaku Abu Nawas. Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi? Baginda merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali. Wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berkata, aku bagi dua. Engkau satu bagian, aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu? Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi? Iya, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita. Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian. Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda. Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar. Lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penjaga gerbang kota itu lenger, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Ya Tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun, hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari Tuanku Baginda. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya,
Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan? Berkata Abu Nawas, ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu. Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu, tanya Baginda. Benar tuanku, jawab penunggu pintu gerbang. Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan. Haha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau, sahut Baginda. Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka narget, suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu. Ampun tuanku, sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba. Sejenak Baginda melengak, terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir Abu Nawas. Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sampai di rumahnya, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Wazir atau Perdana Menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Tuanku, Abu Nawas sudah menjadi gila karena itu, dia tak layak menjadi kadi. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari kadi yang lain saja. Setelah lewat sebulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun ar-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kadi kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda, maka dengan mudah Baginda menyetujuinya. Begitu mendengar kabar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia memanggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. Berkatalah bapaknya, hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Bagaimana anakku? Sudah kau cium? Benar bapak, ceritakan dengan sejujurnya, baunya kedua telingaku ini. Aduh pak, sungguh mengherankan, telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk.
Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini? Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini. Berkatalah Syekh Maulana, pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi, karena aku tak suka, maka aku tak dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar tidak terpilih sebagai kadi oleh Sultan Harun ar-Rasyid. Tapi tidak bisa tidak. Sultan Harun ar-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi. Nah, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Kerjai Baginda Raja, Abu Nawas kasih bebek panggang berkaki satu. Abu Nawas suatu hari diminta istrinya mengantar bebek panggang kepada Baginda Raja. Abu Nawas merasa keberatan, pasalnya dia sendiri hari itu makan tanpa lauk. Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang dengan dirimu suamiku, ucap istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga. Biar saja ku ambil paha yang satu itu, pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki bebek tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki satu menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. Apa yang kau bawa, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang, gumam Baginda Raja tersenyum cerah. Belum lagi menikmati bebek panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam beberapa saat ketika mendapati bebek panggang yang hanya berkaki satu. Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki satu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Memang di negeri ini bebek-bebek hanya memiliki satu kaki. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam, jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana banyak bebek berendang sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki satu. Lihatlah, kata Abu Nawas cengengesan. Di sini bebek hanya berkaki satu. Lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan bebek di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu. Maka ia pun berteriak keras. Semua bebek kaget, menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. Subhanallah, katanya. Bahkan itik pun takut pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga. Mata Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas. Sepertinya marah,
tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda. "Yuk kita makan sama-sama bebek berkaki satu itu," ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang gak kemana," ujar Abu Nawas sembari mengagungkan senyum di bibirnya. Duduk di singgasana raja. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas hingga mengajaknya tinggal di istana. Raja Harun telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang berbelit. Dengan hadirnya Abu Nawas di istana, maka raja dapat setiap saat meminta pertimbangan, pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya sebagai penasehat kerajaan. Namun, tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di istana. Ia tidak terbiasa hidup berfoya-foya. Meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia, namun Abu Nawas memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali untuk menggarap sawah dan merawat hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa keluar. Setelah semalaman dipikirkan, Abu Nawas menemukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali, kemudian pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih sepi, hanya terdapat beberapa pengawal. Raja Harun sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat itulah Abu Nawas mendekati singgasana raja dan mendudukinya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya, seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali Raja Harun sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukuman mati yang diberikan. Para pengawal menangkap Abu Nawas, kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, raja menjadi terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana paduka. Kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah yang dikatakan pengawal itu, wahai Abu Nawas?" kata Raja Harun. "Benar, Paduka," jawab Abu Nawas. Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun, Raja Harun tak sampai hati melaksanakannya. Mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah, tak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap sang raja. "Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap paduka."
kata Abu Nawas yang membuat raja tercengang oleh ucapan itu. Engkau mengasihaniku? Tanya Raja Harun. Mengapa engkau harus menangisiku? Kata raja lagi. Abu Nawas menjawab, wahai raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi Paduka. Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun. Pukulan seperti apa yang akan Paduka terima? Aku menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang, jawab Abu Nawas. Jawaban itu membuat raja tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Oleh karena itu, Raja Harun hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana. Baiklah jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku, kata raja sedikit geram. Terima kasih Paduka, memang itulah yang saya kehendaki, balas Abu Nawas sambil menyalami Raja Harun untuk kemudian pamit keluar dari istana. Gajah berbelalai piton. Sore itu, Abu Nawas sedang duduk santai di istana sambil ngobrol asyik dengan Baginda Raja. Di kejauhan, sejumlah menteri istana menyaksikannya dengan rasa iri kepada Abu Nawas. Apa sih hebatnya Abu Nawas? Bisa-bisanya duduk santai dengan Baginda Raja, celetuk salah seorang menteri. Baginda Raja yang memahami gelagat para menterinya sengaja membiarkannya. Ia tetap asyik bercanda tawa dengan Abu Nawas. Lalu Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, kenapa sih menteriku banyak yang tak suka kepadamu? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas hanya tersenyum mendengarnya. Ya mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba, jawab Abu Nawas sekenanya. Belum kenal bagaimana maksudmu? Tanya Baginda Raja. Bisa jadi mereka hanya mengenalku sedikit, itu pun yang jelek-jeleknya saja, jawab Abu Nawas. Oh iya, katanya Baginda Raja akan membeli gajah ya? Tanya balik Abu Nawas. Kamu ini, kalau saya ajak bicara serius selalu mengalihkan pembicaraan, gerutu Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak mengalihkan pembicaraan. Justru hamba ingin menjelaskan maksud dari jawaban hamba tadi. Sebab ini ada kaitannya dengan pertanyaan Baginda, kata Abu Nawas menjelaskan. Ah, kamu malah membuatku jadi tambah bingung Abu Nawas, tutur Baginda Raja. Begini saja Paduka, saya mau tanya, apakah para menteri yang tak suka denganku, mereka semua pernah melihat binatang gajah? Tanya Abu Nawas. Saya kira tidak seorang pun dari mereka yang pernah melihat gajah seumur hidupnya. Memangnya kenapa Abu Nawas? Baginda Raja balik bertanya. Nah, saya ada permintaan Baginda. Permintaan saya adalah kumpulkan mereka bersama gajah di salah satu ruangan yang gelap. Kemudian satu persatu dari mereka dimintai pendapatnya tentang bentuk gajah, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun memenuhi permintaan Abu Nawas. Para menteri yang tidak suka dengan Abu Nawas dikumpulkan satu ruangan bersama gajah. Karena kondisi yang gelap, mereka memegang gajah sekenanya. Ada yang memegang belalainya, ada yang memegang kupingnya, ada pula yang memegang ekornya. Setelah itu, satu persatu menterinya dimintai pendapat tentang hewan gajah. Menteri pertama mengatakan, kalau gajah tak ubahnya seperti ular piton. Ia beranggapan demikian
karena yang ia pegang adalah belalainya. Menteri kedua mengatakan gajah itu seperti kipas. Ia beranggapan demikian karena yang ia pegang adalah kupingnya. Nah, adapun menteri selanjutnya mengatakan kalau gajah itu seperti belut, karena yang ia pegang adalah ekor gajah. Pada intinya, mereka menilai hewan gajah berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Tidak seorang pun yang bisa menggambarkan gajah dengan sempurna, lantaran mereka menyentuhnya hanya sebagian. Bagaimana Baginda yang mulia? Apakah salah satu dari mereka ada yang menjawabnya dengan benar? Tanya Abu Nawas. Wah, tidak ada satupun yang benar, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Tapi apa kaitannya dengan pembicaraan kita tadi? Tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas pun menjawab, jadi intinya begini Baginda, mereka itu tidak mengetahui secara utuh dan benar-benar tentang gajah. Tapi mereka terburu-buru dalam menyimpulkan bentuk hewan gajah. Padahal mereka hanya memegangnya dari salah satu sisi. Begitu juga ketika mereka menyimpulkan tentang saya. Mereka itu tidak mengetahui secara utuh dan benar tentang saya. Tapi mereka dengan mudahnya menilai saya. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun mulai paham. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening tanpa ada sikap iri untuk mengenal Abu Nawas. Ujar Baginda Raja. Upaya Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam. Kisah si cerdas Abu Nawas memang tak ada habisnya. Berbagai tingkah lakunya yang kocak namun syarat ilmu selalu dinantikan dan menarik untuk didengarkan. Kali ini dikisahkan Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam. Yuk simak ceritanya. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya, ia sudah berusaha menanam kentang. Tapi karena tidak adanya hujan, maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya, hingga akhirnya ia mencoba berusaha menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. Wahai istriku, aku ingin berjualan garam. Bagaimana pendapatmu? Kata Abu Nawas. Berdagang garam itu bagus, tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah? Tanya istrinya. Ngapain harus beli? Saya akan mencarinya di laut. Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma dan tugas kita adalah berusaha. Ujar Abu Nawas. Esok paginya, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Kemudian Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat. Hari ketujuh, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumbuhan kayu. Ia segera mandi lalu memakan buah-buahan di hutan. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang. Lalu akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya. Bila aku tertidur, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan saja dulu, pikir Abu Nawas. Seketika itu, Abu Nawas langsung melihat ke bagian bawah sungai.
Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sungai. Sesudah selesai, ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. "Aku harus cepat pulang. Pasti istriku sudah lama menungguku," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. "Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam," kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. "Mana garamnya?" tanya sang istri. Di mana ya tadi aku letakkan? Di dalam karung?" "Wah, ternyata benar, garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman," tutur Abu Nawas. "Memangnya engkau sembunyikan di mana karungnya?" tanya sang istri kembali. "Aku sembunyikan di dalam sungai," jawab Abu Nawas. Sang istri hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan suaminya itu. Abu Nawas dan kontes menyanyi burung. Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid mengadakan kontes menyanyi burung. Khalifah Harun ar-Rasyid ingin mengetahui siapa yang memiliki burung dengan suara merdu terindah di seluruh kerajaan Baghdad. Para bangsawan dan pedagang kaya datang dari seluruh penjuru kerajaan dengan membawa burung-burung terindah mereka. Namun, Abu Nawas yang tidak memiliki burung yang indah dan merdu memutuskan untuk ikut serta dalam kontes ini dengan membawa seekor burung gagak. Orang-orang terkejut dan tertawa melihat Abu Nawas datang dengan burung gagak yang dikenal tidak memiliki suara yang merdu. Kontes pun dimulai. Satu persatu, burung-burung yang indah dan eksotis melantunkan suara mereka yang merdu dan harmonis. Kemudian tiba giliran Abu Nawas dan burung gagaknya. Burung gagak itu hanya bisa mengeluarkan suara kra, kra yang keras dan tidak merdu. Namun, Abu Nawas dengan percaya diri memperkenalkan burung gagaknya dengan puisi indah yang merdu. Dia menggambarkan burung gagak sebagai burung yang jujur, setia, dan kuat. Berbeda dengan burung-burung cantik lainnya yang mungkin tidak memiliki keberanian dan kekuatan. Abu Nawas menyanyikan pujian untuk burung gagak dengan begitu indah sehingga seluruh ruangan terdiam, terpesona oleh kata-katanya. Meskipun burung gagak Abu Nawas tidak bisa menyanyi dengan indah, kata-kata Abu Nawas membuat semua orang terkesan. Khalifah Harun ar-Rasyid terkesan dengan kelihayan Abu Nawas dalam merangkai kata dan menyampaikan pesan yang mendalam tentang keindahan yang sejati. Ia memutuskan untuk memberinya hadiah khusus sebagai penghargaan atas kecerdasan dan kreativitasnya.